Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Teman-teman, lama gak live. Alhamdulillah. Sekedar ingin berbagi sebentar saja ya. Ini ada yang sempat viral nih, menarik nih. Kenapa saya membahas? Karena ini ada jawaban yang cukup bagus dari seorang ibu gitu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada yang viral, seorang laki-laki menceraikan istrinya karena ingin mengejar surganya itu adalah dia mau patuh sama ibunya gitu. Nah, berita ini viral tuh, yang istrinya nangis-nangis kan di forumnya Ustadz Hanan kalau nggak salah. Masya Allah, jawaban Ustadz Hanan bagus ya. Namun di sini yang menarik adalah ada laki-laki yang lain, itu dia berusaha menggali jawaban bagaimana ibu menanggapi seorang ibu. Nah ini coba ya saya bacakan aja biar tidak biar tidak kemana-mana, biar fokus. Maaf bu, masih di jalan nih, mau tanya mas nih bu, kalau nanti mas nikah terus istri mas atau ibu nggak suka satu sama lain gimana bu? Ini misal ya bu, jangan ibu berpikir dalam-dalam katanya. Kenapa mas tanya begitu? Pacar mas nggak suka sama ibu ya? Enggak bu, di sosmed lagi rame ada laki-laki yang ninggalin istri dan anaknya karena mau ngejar surganya yaitu ibunya. Menurut ibu gimana? Nah ini ya. Kemudian si ibu itu menjawab nih. Jawabannya adalah, mas, ibu pasti sayang juga nanti sama istrimu. Ibu sayang sama istrimu karena ibu sayang sama anak ibu. Nah ini juga jelas ya dalam satu kaidah ya, ulama juga pernah bilang bahwa kita itu akan mencintai sesuatu yang dicintai oleh orang yang kita cintai. Ya seperti bahkan Rasulullah ya kepada Siti Khadijah kan seperti itu. Ketika Khadijah sudah meninggal ya, Rasulullah itu kalau ada temannya Khadijah ya, itu senang banget berkunjung atau bahkan pernah memberikan hadiah kepada teman-temannya Khadijah gitu, karena saking cintanya dalam banget kepada Khadijah. Berarti teman-teman Khadijah juga pastinya disenengin sama Khadijah, makanya Rasulullah senang, Rasulullah cinta. Nah itu ya, jadi logika cinta itu seperti itu. Ibu akan mencintai istrimu karena ibu sayang sama anak ibu gitu. Istrimu yang akan menemani sampai kamu tua. Ibu gak bisa nemenin mas sampai tua. Kalau nanti istrimu gak suka sama ibu, gak apa-apa mas. Mas kasih pengertian ke istri mas ya, biar dia sayang sama ibu. Mas kenal ibu dari mas lahir. Kalau istri mas kenal ibu baru sejak dia jadi istri mas. Jadi wajar kalau mungkin dia belum sayang sama ibu. Nah bijaksana ya ibunya. Dulu waktu ibu nikah sama bapak juga gak langsung baik-baik aja mas. Ibu gak bisa masak, gak bisa beresin baju. Setiap bapak pulang kerja, rumah berantakan. Tapi bapak selalu cerita tentang Mbah Kakung dan Mbah Ti kalau ibu pintar ngurus rumah dan keluarga. Almarhum bapak bilang tombak keluarga itu ada laki-laki. Jadi kalau rumah tangga hancur yang patut disalahkan laki-laki mas. Nah di sini saya ingin menggarisbawahi pernyataan yang bagus banget, yaitu di paragraf tapi bapak selalu cerita ke Mbah Kakung, Mbah Ti kalau ibu itu pintar ngurus rumah tangga. Artinya teman-teman di sini berlaku ya hadis Rasulullah bahwa berbohong itu nggak boleh kecuali di beberapa hal ya, 3 hal kalau tidak salah. Nah salah satunya adalah berbohong untuk membahagiakan istri atau pasangan. Nah makanya sebenarnya konteks bohong di sini adalah dalam rangka untuk mengharmonisasi keluarga, itu boleh gitu, asal jangan mungkin dalam konteks terlalu berlebihan gitu ya. Nah ini apalagi kalau kita ya kan membranding pasangan kita di depan orang tua kita, itu penting banget karena nggak mungkin apa ya kan, huna libasulakum wa antum libasulahun. Kita itu selimut ya, pakaian dari pasangan kita. Masa kita mau mengasih tahu kekurangan, aib dari pasangan kita di depan orang tua kita? Kan nggak mungkin gitu. Jangan gitu ya. Jadi justru kita, kalau di kata-kata ibu ini itu dia dibilang pintar ngurus rumah tangga, padahal kenyataannya
nggak bisa masak, nggak bisa ngurus gitu ya. Nah, maksudnya ini untuk membesarkan hati dan juga agar ya rumah tangga itu semakin baik lagi gitu. Jadi proses perjuangan gitu, nggak ada yang langsung perfect gitu ya. Nah jadi seperti itu. Terus kemudian jadi perkataan ini berlaku juga ya untuk istri di depan orang tuanya ya kan, suami kalau ada kurang ada apa ditutupin ya, ditutupin, bilang baik-baik ya. Jadi dalam konteks ini ya itu boleh ya untuk menutupi, untuk bahkan berbohong pun nggak apa-apa gitu ya. Nah terus bilang gini, almarhum bapak bilang tombak keluarga itu ada di laki-laki. Jadi kalau rumah tangga hancur yang patut disalahin laki-laki mas. Sebenarnya ini maksudnya sebenarnya adalah kepemimpinan itu ada di laki-laki gitu maksudnya. Cuman untuk tonggak ya, untuk kemudian tiang dari keluarga ini, menurut para ulama jelas bahwa tiang keluarga itu adalah perempuan ya. Jadi perempuan itu yang menjaga ya kan, bahkan istilahnya adalah robbatul bait ya, penyelenggara segala urusan di rumah ya kan, sama dengan kayak Rabbul Alamin ya. Rabbul Alamin itu penyelenggara segala urusan di alam, itu Allah gitu. Nah kemudian perempuan seperti apa kedudukannya? Robbatul bait ya, penyelenggara segala urusan di rumah. Makanya perempuan itu didesain oleh Allah makhluk yang sangat handal di rumah. Nah maka tonggak keluarga itu perempuan gitu. Nah dipimpin oleh siapa? Laki-laki. Nah cara biar harmonis gimana caranya? Ada dua modelnya. Pertama, bahwa pilarnya itu laki-laki itu untuk dipatuhi, untuk dijadikan pemimpin. Nah itu bagaimana cara seorang laki-laki direbut hatinya, yaitu dipatuhi kepemimpinannya. Nah, kalau kemudian ada beberapa masalah di rumah tangga, yang bertanggung jawab ya laki-lakinya itu untuk kemudian memimpin dan memecahkan. Perempuan tinggal patuh aja dulu gitu, patuh dulu walaupun mungkin ada perbedaan pendapat, patuh dulu aja gitu. Jangan dilawan malahan, jangan berbeda pendapat terus malah seolah-olah pengen tampil gitu ya. Padahal di sini yang tanggung jawab si laki-laki atau suaminya. Nah kepatuhan itu menjadi tonggak untuk menegakkan kokohnya keluarga gitu. Jadi di sini yang dimaksud dengan kalau ada rumah tangga hancur yang patut disalahin laki-laki, sebenarnya kalau kita mau menarik kaidah insyaf, kita perlu memakai kaidahnya Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam itu pernah kan kemudian rumah tangganya dipisahkan bahkan sampai ratusan tahun. Itu kemudian kita kenal dengan doa Rabbana dhalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah ini tuh doanya bukan cuma doa Adam teman-teman, tapi doanya Siti Hawa juga gitu ya. Jadi ini doa berdua nih. Maka kemudian keterpisahan Adam dan Hawa dalam selang waktu ratusan tahun, bisa dibilang rumah tangganya itu berpisah gitu ya. Kalau bahasa di sini itu rumah tangganya hancur dulu gitu ya. Itu karena memang kesalahan berdua gitu. Kalau seandainya kemudian ya laki-laki itu sudah dipatuhi kepemimpinannya tapi masih hancur, nah itu mungkin bisa dibilang tanggung jawab penuh laki-laki. Tapi kalau ketika laki-laki sudah berusaha memimpin kemudian ternyata kepemimpinannya itu tidak dipatuhi, akhirnya si perempuannya atau pasangannya ini yang harusnya patuh kemudian dia tampil dominan dan kemudian seolah-olah ingin mengambil alih kepemimpinan gitu ya, kemudian merasa lebih baik, merasa lebih tinggi. Nah ini yang justru menyebabkan kehancuran gitu. Nah jadi kaidah pilar rumah tangga itu dua itu ya. Laki-laki itu direbut hatinya dengan cara dipatuhin. Kalau perempuan itu direbut hatinya dengan kelembutan, dengan pengayoman, kemudian dengan perhatian. Nah gitu. Jadi maka kemudian gimana titik temunya ya? Bagaimanapun kerasnya hantaman dalam rumah tangga, jangan dikit-dikit cerai gitu. Nah, di sini ya. Jadi si masnya ini, si laki-laki ini dengan mengatasnamakan alasan ibu terus menceraikan istri ya, kemudian anaknya juga masih kecil butuh kasih seorang ayah, maka sebenarnya ini kurang bijaksana gitu ya. Karena bagaimanapun harusnya tanggung jawab laki-laki itu ya jadi seorang suami, jadi seorang ayah sekaligus seorang anak ya. Jangan dibenturkan gitu. Pasti ada jalan ya. Pasti ada jalan. Nah, di sini jadi gitu ya, teman-teman. Jadi elaborasinya adalah kehancuran rumah tangga yang kemudian di sini yang kasusnya adalah si laki-lakinya memilih ibunya terus menceraikan istrinya, itu ya disebabkan laki-lakinya ya
seorang ibu ini bilang kalau itu karena suami ya, kehancuran rumah tangga itu tergantung suami, itu banyak faktor perlu ditinjau lagi sehingga kemudian kita memakai kaidah insyaf, jangan menyalahkan salah satu pihak gitu. Kaidah insyafnya apa ya? Itu tadi ya, seperti Nabi Adam berdoa bersama dengan Hawa, Rabbana dolamna anfusana, doa berdua tuh. Jadi rumah tangga itu berdua, bahkan disyaratkan seperti sayap ya, sayap kanan dan sayap kiri. Kalau salah satu patah ya gimana mau terbang, nggak bisa gitu ya, harus keduanya. Nah itu insyaf ya. Jadi perempuan juga penting, laki-laki itu ya juga penting, bahkan jauh lebih penting ya. Kepemimpinannya perlu didukung, kalau nggak didukung gimana mau jalan rumah tangga gitu. Nah kemudian gini, ingat pesan almarhum bapak, kalau kamu nggak berani ambil tanggung jawab sebagai seorang anak dan suami, minimal ambil tanggung jawab sebagai seorang laki-laki, yaitu tidak menyakiti perempuan mas. Nah kalimat ini sebenarnya karena kalimat terlalu emosional gitu ya. Jadi kalau kamu nggak berani tanggung jawab sebagai seorang anak dan suami, ini satu hal yang fatal ya. Bagaimanapun kita itu akan pasti memiliki status sebagai seorang anak, maka berusahalah untuk tanggung jawab, meskipun kemampuan tanggung jawab itu nanti akan jadi ujian yang lain nih, karunia Allah juga, misalkan diuji dengan harta yang kurang, kan yang penting itikadnya, perjuangannya, bukan ukuran kemudian berapa itu pasti bisa gitu, enggak juga gitu. Yang penting perjuangan untuk bertanggung jawabnya itu yang perlu dinilai dan diupayakan. Sebagai seorang anak harus gitu ya, harus ada punya mindset bertanggung jawab pada orang tua, maksudnya adalah berbakti ya, berbakti. Nah, sebagai seorang suami tentu itu harus juga, karena itu satu kewajiban gitu. Nah, maka nih minimal kalau nggak bisa tanggung jawab jadi seorang anak dan suami, minimal ambil tanggung jawab sebagai laki-laki. Oh, nggak bisa begitu, karena laki-laki itu melekat ya. Nggak ada kata minimal sebagai laki-laki itu tidak menyakiti hati perempuan, nggak bisa. Karena apa? Hati yang sakit itu kan tergantung perasaan, sedangkan perasaan itu kan naik turun gitu, tidak yang kemudian pasti ya kita akan cocok dengan semua orang. Sama anak aja ada konflik, apalagi sama suami atau istri ya, yang beda orang. Anak kan lahir dari darah daging kita gitu. Nah jadi intinya sesuatu yang emosional itu perlu diredakan agar akal ini bisa memimpin ya. Bagaimanapun ya, agama kita menganjurkan bahwa akal ini yang kemudian disibgo dengan wahyu, inilah yang kemudian melahirkan keimanan yang mampu memimpin dengan penuh keadilan dan kestabilan dan kebijaksanaan. Kalau difondasikan pada perasaan ya, sakit hati atau enggak, suka atau enggak bisa. Jadi perasaan kita harus mau tunduk dengan akal yang dipimpin oleh keimanan itu tadi gitu ya. Jadi kurang lebih bagaimanapun ya situasi ujian kita, luka suka dukanya kita ya, sakit hatinya, semuanya itu ada perhitungannya di sisi Allah yang kemudian akan diberikan ganjaran ya. Setidaknya kita meyakini bahwa ada hadis ya, disebutkan diskusi ya, bahwa ketika kita meridhoi takdir kita, apapun ujian kita, Allah akan ridho ya kan. Kalau kita nggak ridho, nggak terima ya dengan takdir, ya Allah akan berikan ujian-ujian lagi gitu ya. Makanya kuncinya ridho itu ada pada penerimaan ya, penerimaan atas masa lalu yang nggak bisa dirubah, dan juga masa depan yang kita nggak tahu ya. Kita terima, kita lemah sebagai hamba, makanya minta tolongnya sama Allah dengan sabar dan sholat gitu. Jadi ini semua adalah dalam rangka nasihat untuk diri sendiri. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang sempat menyaksikan ya. Alhamdulillah ada Mas Pusdok Tamadun, ada Mas Rizky, Mbak Eli, Elsie, Mbak Okta, Mas Afriansyah dan lain-lain. Ya gitu teman-teman. Jadi dan ada satu juga disebutkan ya hadis ya, ketika Allah itu mencintai seorang hamba ya, idza habballahu abdan ya, maka ibtalahum ya, Allah akan menguji hamba itu atau kaum itu. Jadi kita berhusnudzon aja sama Allah, titik intinya di situ, bahwa kalau ada ujian maka itu tanda Allah lagi sayang, bahkan ingin membuat kita jadi lebih baik. Cara meresponnya terima, bukan berontak, karena penerimaan lah yang mendatangkan keridhaan dan pintu rahmah
dengan rahma akan mudah untuk saling memaafkan dengan siapapun kita berkonflik, ya saling memberikan kasih sayang, pintu rahmah. Tapi kalau pemberontakan, penolakan akan mendatangkan hasad, kebencian, bahkan permusuhan, naudzubillah. Ya semoga ini jadi pembelajaran kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.